Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afal Lutowi, NPM 188320107. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk memiliki di masa depan, atau what do they want to have. Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara mencapainya. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi, sedangkan misi adalah bentuk yang didambakan di masa depan atau what do they want to be. Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang telah lebih dulu dirumuskan. Adapun perbedaan visi dan misi, yang pertama, visi lebih kepada gambaran atau secara garis besar tujuan utama atau cita-cita tertentu dari sebuah perusahaan, organisasi, ataupun instansi di masa mendatang atau masa depan. Sedangkan misi sendiri lebih kepada gambaran dari langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kedua, visi lebih berwujud cita-cita dalam jangka panjang dan ia memiliki orientasi yang ke depan. Sementara visi mewujudkan lebih kepada cita-cita jangka pendek yang orientasinya lebih kepada masa saat ini. 3. Umumnya visi memiliki sifat yang permanen, sehingga saat suatu instansi atau lembaga tertentu membuat visi, mereka tidak akan cenderung untuk mengubah visi tersebut. Ini juga sangat berkaitan dengan konsistensi serta kredibilitas dari lembaga yang bersangkutan. Sedangkan misi sendirinya umumnya akan berubah saat misi yang direncanakan dianggap tidak sukses atau gagal untuk mewujudkan visi atau cita-cita lembaga. Adapun tujuan organisasi itu secara umum itu sebagai wadah bersama-sama, sebagai tempat untuk melatih dan menambah pengetahuan pergaulan, kemampuan, kemandirian, serta sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan. Maksudnya itu di dalam sebuah organisasi pastinya kita akan lebih mementingkan kebersamaan karena di dalamnya selalu menyangkut dengan orang banyak yang dimana kita harus bekerja sama dengan anggota lainnya dan tidak dapat membebankan hanya pada suatu orang saja. Jadi setiap anggotanya akan lebih termotivasi untuk saling bekerja sama supaya tujuan mereka tetap tercapai. Kedua, mudahnya dalam menyelesaikan masalah. Masalah hal yang tidak akan pernah bisa kita hindari, namun bisa bahkan harus kita atasi. Di dalam sebuah organisasi itu, masalah adalah lumrah untuk diperbincangkan dikarenakan setiap anggota itu mempunyai pendapat dan karakter yang berbeda, namun disinilah peranan penting sebuah organisasi di mana masalah yang timbul itu tidak akan dibebankan atau diputuskan oleh salah satu anggota saja, tapi seluruh anggota harus ikut aktif dalam memecahkan masalah tersebut. 3. Mengajarkan atau membudayakan jiwa kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, kita dapat melatih jiwa kepemimpinan kita, karena di sini kita diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang, menciptakan inovasi dan kreativitas, serta selalu berpikiran positif. Dilatih menjadi lebih berani dalam mengambil keputusan dengan sesama dan tidak egois. Yang keempat, menggunakan sikap disiplin dan etos kerja di dalam diri. Sikap disiplin itu sangat penting untuk semua, yang khususnya untuk para pekerja, karena dengan disiplin pekerjaan pada kita dapat terorganisir dan dapat membawa dampak yang baik untuk lingkungan pekerjaan. Namun tidak semua orang yang dapat menerapkan sikap disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga bisa menghambat mereka dalam berkarir. 5. Menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Pengetahuan dan wawasan yang luas sangatlah penting untuk manusia sebagai makhluk sosial, baik untuk menguatkan suatu argumen dalam berpendapat ataupun untuk berkomunikasi. Di dalam organisasi, kita akan selalu berinteraksi dengan sesama anggota lainnya atau
bahkan para pengurus organisasi tersebut. 6. Dampak membina emosional intelijen. Selain kepribadian kita yang dapat terbentuk menjadi lebih baik, organisasi juga dapat membina atau membentuk emosional intelijen kita, sehingga kita akan lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan atas materi pada hari ini. Terima kasih.